ましたが。忍法非暴士。Episode ini dimulai dengan diperkenalkannya seorang kriminal bernama Tamiya. Ia dikenal sebagai sosok yang sangat kuat dan dijuluki Blood Dragon. Suatu hari, seorang pria kaya menawarkannya posisi sebagai seorang officer. Mereka kemudian mengadakan pertemuan dan minum bersama. Namun, si orang kaya itu meremehkan Tamiya dan berkata bahwa kekuatannya hanya sebatas nama saja. Ia bahkan mengatakan bahwa jika naga sungguhan muncul, Tamiya tidak akan mampu menghadapinya. Ucapan itu membuat Tamiya sangat marah. Ia pergi sambil menghancurkan patung naga di rumah tersebut. やはり理解できないです。俺に言わせりゃお前らの方が理解できん。浅右衛門です。山田浅右衛門淵。 Melihat hal itu, si orang kaya langsung memasukkan nama Tamiya ke dalam daftar kriminal. Ia menjelaskan seluruh situasi kepada para eksekutor. Tamiya dengan sombong berkata bahwa para eksekutor tidak akan pernah memahaminya, karena tugas mereka hanyalah menjaga kebun dan membuat obat. Ia juga memperingatkan agar mereka tidak pernah menghinanya lagi. Adegan berpindah ke sebuah momen aneh, di mana beberapa orang terlihat bertarung melawan monster yang sangat ganjil. Setelah itu, kita kembali melihat Gabimaru dan Sagiri. Gabimaru menyerang monster seperti serangga, darah monster itu mengalir, namun tiba-tiba monster tersebut menjatuhkannya. Saat itu Gabimaru teringat pesan istrinya yang pernah berkata agar ia tidak melawan musuh yang tidak ia pahami. Monster itu kemudian menangkap Gabimaru. Sagiri menyadari bahwa mereka tidak punya pilihan selain melarikan diri. Namun, mereka dikepung oleh banyak monster. Gabimaru akhirnya bangkit dan dengan brutal membelah tubuh monster-monster tersebut hingga hancur. Ninpo Hiboshi. Di sisi lain, Sagiri terlihat sedang bertarung melawan monster lain. Gabimaru datang menyelamatkan Sagiri dan membunuh monster tersebut. Namun, dari belakang, monster lain hampir menyerang Gabimaru sebelum akhirnya dihentikan oleh seorang eksekutor yang memotong tangan monster itu. Kemudian muncul Yuzuriha bersama eksekutornya. Mereka terkesan dengan kemampuan bertarung Gabimaru. Yuzuriha mencoba menggoda Gabimaru dan mengajak bekerja sama. Namun, Gabimaru menolaknya dengan tegas. Ia mengatakan bahwa rayuan seperti itu tidak berpengaruh padanya, dan ia sudah menikah. Sagiri bertanya mengapa satu kriminal bisa memiliki dua eksekutor. Dijelaskan bahwa kriminal sebelumnya telah dibunuh, sehingga Yuzuriha kini berpasangan dengan eksekutor baru. Eksekutor asli Yuzuriha yang bernama Senta muncul dan mengklaim bahwa dialah yang seharusnya menjadi pasangan resminya. Yuzuriha lalu menjelaskan bahwa mereka telah menghadapi banyak monster dalam waktu singkat dan memiliki banyak informasi penting. Ia mengatakan bahwa bekerja sama akan menguntungkan semua pihak. Ia kembali mencoba mendekati Gabimaru. Namun Gabimaru berkata bahwa ia tidak bisa mempercayai wanita seperti dirinya. Yuzuriha akhirnya mengungkapkan kebenaran. Hanya satu orang yang bisa membawa pulang Elixir of Life. Sebelum saling mengkhianati, lebih baik mereka bekerja sama menghadapi semua bahaya. Saat ditanya apa yang bisa ia tawarkan, Yuzuriha mengatakan bahwa ia memiliki informasi penting. Ancaman terbesar di pulau ini adalah monster berbentuk kupu-kupu yang tubuhnya berubah menjadi bunga. Banyak eksperimen telah dilakukan oleh kriminal sebelumnya dan semua berakhir mengerikan. Yuzuriha juga mengungkap alasan sebenarnya. Ia tidak ingin mati muda. Ia takut mati tanpa arti. Gabimaru pun bertanya, apa yang terjadi pada kriminal sebelumnya? Ditunjukkan bahwa kriminal itu telah berubah menjadi bunga. Yuzuriha meminta Gabimaru untuk tidak menanyakan hal itu lagi. ダメ待ちなさいよ。もう手は組んだんだからこれ以上教えなくていいの。ってから何をなしたろう。
化け物に戸惑い状況に Sementara itu, Sagiri diam-diam mengamati semua kejadian. Ia teringat masa lalunya saat ia masih samurai muda yang baru belajar melakukan eksekusi. Ia bertanya-tanya siapa yang harus ia eksekusi selanjutnya. ですか？一月も拷問みたいな取り調べに耐えたんだぞ。乗った演歌とはなのか。時に理解しがたい状況もあるが Adegan lalu berpindah ke kisah dua bersaudara yang masa kecilnya tragis. Ibu mereka meninggal, ayah mereka dieksekusi, dan mereka hidup dalam kemiskinan. Mereka kemudian bergabung dengan kelompok kriminal dan tumbuh menjadi penjahat berbahaya. どうも。この世の断りは弱肉強食ではない。適者生存 Di pulau ini, mereka menghadapi monster-monster mengerikan. Sang kakak menyebut dirinya sebagai dewa sejati setelah membantai semua monster. 不要だ。だからこそ兄さん おお、やっぱバレた。兄さん。 Ia berkata kepada adiknya bahwa mereka berasal dari dunia kriminal, dan satu-satunya cara bertahan hidup adalah menjadi lebih kuat. 罪ってよ。ねえ、くぐったも。これ以上口出しされてたまるか。兄さんの強さは変化だ。そして Ia yakin bahwa Elixir of Life benar-benar ada, dan mereka berdua akan meminumnya agar menjadi abadi. Adiknya pun setuju, karena mereka yakin bahwa yang lemah pasti sudah mati terlebih dahulu. さすりゃ戦薬探しも邪魔が入らねえだろ。見つけた戦薬は俺。果たしてそううまくいきますかね。ああ？弱い者は淘汰されているでしょう。 Episode ini diawali dengan Sagiri yang sedang tidak sadarkan diri dan bermimpi. Dalam mimpinya, ia merasa terbang dan melihat Genji di hadapannya. Sagiri bertanya di mana mereka berada. Lalu Genji menjawab bahwa mereka sedang berada di sebuah gua, tempat di mana monster tidak bisa masuk. Di sana, Gabimaru sedang memasak makanan, sementara satu eksekutor lain sedang menjahit pakaiannya. みんなで情報を整理してみませんか？ガビマルさんの作ったものでも食べながら。 Tak lama kemudian, mereka bersiap untuk makan. Yuzuriha mengejek masakan Gabimaru dan mengatakan bahwa makanannya terlihat sangat buruk. Gabimaru membela diri dan berkata bahwa itu bukan salahnya. Ia hanya menggunakan bahan yang tersedia dan sudah berusaha semaksimal mungkin. Ia juga mengatakan bahwa ia belum menemukan Elixir of Life meskipun sudah banyak mencari. Yuzuriha lalu bertanya, apakah Gabimaru mengetahui sesuatu tentang Elixir of Life? Gabimaru menjawab bahwa ia tidak tahu pasti, namun ia menduga Elixir of Life benar-benar ada. Ia juga menjelaskan bahwa ia menemukan berbagai jenis tanaman dan makanan aneh di pulau ini. Beberapa di antaranya terlihat seperti makhluk hidup yang dimodifikasi. Mereka mulai membicarakan keanehan pulau tersebut. Banyak patung Buddha dan simbol keagamaan tersebar di mana-mana, yang terasa sangat misterius. Tempat ini tampak seperti buatan seseorang, bukan fenomena alam. Sagiri juga menyadari bahwa semua monster yang mereka hadapi tidak memiliki organ reproduksi. Hal ini membuat mereka menyimpulkan bahwa makhluk-makhluk itu bukan makhluk hidup biasa, melainkan hasil dari sesuatu seperti Elixir of Life. 得体が知れなくて解明の糸口も見えない。 Gabimaru mengatakan bahwa jika Elixir of Life benar-benar ada, ia akan berusaha keras untuk membawanya pulang. Meski sebagian ragu, mereka sepakat bahwa mereka harus terus mencari dan juga mengamati kelompok lain. Di sisi lain, Sagiri berbicara dengan Genji. Genji mengatakan bahwa tugas Sagiri sebenarnya adalah mencari eksekutor lain, karena berada di tempat ini sangat berbahaya. Namun Sagiri bersikeras bahwa ini adalah tugasnya dan ia tidak bisa mundur begitu saja. Genji memperingatkannya bahwa tempat ini adalah medan perang dan bukan tempat yang aman. 島だ。船を使っても容易に脱出できるかと。
Adegan kemudian berpindah ke kelompok lain, memperkenalkan seorang kriminal bernama Nurugai dan eksekutornya Tengen. Nurugai mengatakan bahwa tidak peduli seberapa keras mereka mencoba, mereka tidak akan bisa kembali ke daratan. Bahkan jika berhasil kembali, mereka tetap akan dieksekusi. Tengen menenangkan Nurugai dan mengatakan bahwa ia akan mencoba membantunya karena Nurugai tidak melakukan kejahatan besar. Saat mereka berada di atas perahu, monster tiba-tiba menyerang. Tengen memperingatkan bahwa monster-monster di pulau ini tertarik pada benda-benda yang berkilau. Mereka dikepung dan terpaksa melarikan diri. Di tengah pelarian, Nurugai teringat masa lalunya. Ia mengingat pesan kakeknya yang memintanya untuk bertahan hidup karena ia adalah garis keturunan terakhir keluarganya. Kilas balik menunjukkan bahwa desa Nurugai pernah dihancurkan karena dianggap tinggal tanpa izin dan seluruh klannya dibantai. Nurugai menyalahkan dirinya sendiri atas kematian kakeknya. 村の血を絶やさぬために生きるべきか。村のみんなに世の句は赤く気象さん Kembali ke masa kini, Tengen bertanya apakah Nurugai ingin hidup. Nurugai dengan tegas menjawab bahwa ia ingin hidup dan kembali ke pegunungannya. 全然わかんねえ。俺は一人で生き残っちまったんだ。俺のせいでMereka pun bekerja sama dan membantai monster-monster yang menyerang mereka. 死に 何でも生き延びろ。あそこに使えそうな船がある。ここを突破して。 Saat berusaha kembali ke perahu, mereka justru tiba di sebuah pulau lain. Keduanya kelelahan secara fisik dan mental. ないと戦略があっても帰れない。それにあの化け物。血を洗い流してから考えましょう Saat mencoba membersihkan diri, Tengen menyadari bahwa Nurugai sebenarnya adalah seorang perempuan, bukan laki-laki seperti yang ia kira. Tengen merasa canggung dan menutup matanya. Lalu mereka kembali mengenakan pakaian mereka. Mereka menyadari bahwa mereka tidak bisa bertahan sendirian dan harus bekerja sama dengan orang lain. Sementara itu, Sagiri berdiri sendirian ketika seorang eksekutor mendekatinya dan menyuruhnya pergi karena tempat ini terlalu berbahaya. Namun Sagiri menolak. Eksekutor lain mengatakan bahwa Sagiri telah berubah, tidak lagi sebrutal sebelumnya, dan kini memiliki lebih banyak emosi. Pada malam hari, Gabimaru berjaga sementara yang lain tidur. Ia mendekati Sagiri dan menanyakan kondisi kesehatannya. Sagiri terkejut karena Gabimaru biasanya tidak peduli pada orang lain. Gabimaru berterima kasih kepada Sagiri karena telah membantunya mengenali emosinya. Menurutnya, orang yang kuat adalah orang yang mampu mengenali sisi kemanusiaannya sendiri. そんなこと。あるよそういうことの見極めは印象じゃないもっと具体的な強さあの感覚自分の強さなどわからんと Diri. Keesokan harinya, Sagiri mengatakan bahwa ia telah mengambil keputusan. Ia tidak akan meninggalkan pulau ini karena ini adalah tugasnya untuk melindungi semua orang. Ia juga mengungkapkan bahwa sejak kecil ia sering diremehkan, bahkan oleh ayahnya sendiri. ですまれ。山田家の武士として生きれば身内から疎まれる。私にはその目がたまらなく耐え難いのです。 Genji marah dan mengatakan bahwa ini adalah medan perang, bukan tempat untuk anak-anak. Ia menyerang Sagiri, namun Sagiri dengan mudah menghindar, merebut pedangnya dan berdiri di belakangnya. Saat mereka berdebat, Sagiri menyuruh Genji untuk melihat ke belakang. Di sana muncul seorang kriminal besar yang telah membunuh eksekutornya sendiri. Kriminal itu langsung menyerang dan membunuh Genji dengan brutal. Melihat kejadian itu, Sagiri terkejut dan terpaku. Dengan adegan mengerikan tersebut, Hell's Paradise episode 5 pun berakhir. それはきっと男も女も、あるいは立場も関係なく。 Episode ini dibuka dengan kilas balik masa kecil Rokurota. Ia ditunjukkan sebagai anak yang sangat rakus, hingga kedua orang tuanya terlihat kewalahan.
Tak lama kemudian, ditampilkan kenyataan pahit bahwa kedua orang tuanya telah meninggal. Setelah itu, cerita kembali ke masa kini. Di masa sekarang, seorang samurai terlihat sedang terluka parah dan menyuruh Sagiri untuk melarikan diri karena waktunya sudah hampir habis. Saat Rokurota hendak menyerang Sagiri, Gabimaru bergerak cepat dan menyelamatkannya. Anehnya, Gabimaru menyadari bahwa tubuh Rokurota sama sekali tidak terluka meski sudah menerima banyak serangan. Hal ini membuat Gabimaru terkejut dan mengira Rokurota bukan manusia biasa, melainkan monster. Gabimaru pun teringat pesan gurunya bahwa untuk mengalahkan lawan yang kuat, seseorang harus menemukan kelemahannya terlebih dahulu. しかし Di sisi lain, Yuzuriha menolak untuk ikut bertarung dan menegaskan bahwa ia hanya berjanji membantu mengumpulkan informasi, bukan ikut dalam pertarungan langsung. Pertarungan pun berlanjut. Gabimaru menyerang Rokurota dengan berbagai cara, bahkan menjatuhkan batu-batu besar ke arahnya. Namun, semua serangan itu tidak memberikan efek apapun. Rokurota tetap berdiri tanpa cedera. Sementara itu, Sagiri tetap berada di sisi samurainya meski terus diminta untuk pergi. ないだけ 相反する者もそのまま自分と受け入れる。まさに Sikapnya membuat sang samurai menyadari bahwa Sagiri telah tumbuh menjadi seorang samurai sejati. Sagiri pun akhirnya berhasil melukai Rokurota dengan memotong jarinya. Dari situ, Sagiri dan Gabimaru menyadari bahwa mereka harus bekerja sama untuk mengalahkannya. 奴らが死んだら逃げればいいのよ。もう出血が Mereka menyusun rencana. Gabimaru bertugas mengalihkan perhatian Rokurota, sementara Sagiri menyerang dari sisi lain. Namun, meskipun strategi berhasil dijalankan, Rokurota tetap hampir tidak terpengaruh. Sagiri pun mulai menyadari bahwa ia harus menekan emosinya dan bertarung dengan pikiran yang tenang. 受ければ終わり。一撃で仕留めるにはうずくまった首。 Tiba-tiba, suara mengerikan keluar dari perut Rokurota. Ia merasa sangat lapar dan mulai mengamuk. Suaranya begitu keras hingga sulit ditahan oleh siapapun. Rokurota menghancurkan segala yang ada di sekitarnya. Gabimaru terlempar ke dalam tanah dan muncul kembali dengan tubuh berlumuran darah. Saat Rokurota kembali menyerang, Sagiri menahannya dengan teknik pedang yang tepat dan terus melindungi Gabimaru. 終わりも情をもって力とし、断りをもって見失わず。 Para samurai lain yang menyaksikan pertarungan itu mengakui bahwa meskipun Sagiri masih tergolong rendah tingkatannya, ia menjalankan tugasnya dengan sangat baik. 迷いが消えた時、その剣技は一流以上だ。立てばひるまずか。つくづく頭のか Gabimaru akhirnya menyadari bahwa Rokurota hanya bisa dikalahkan dengan membuatnya tertidur. 備前の大だらぼっち、接近戦は危険。飛び道具は通じ、打ち首に特化した山田朝右衛門の技術が必要だ。 Ia pun menyalakan api di hutan dengan melemparkan batu-batu yang dibakar, menghasilkan asap beracun. Rencana mereka adalah membuat Rokurota menghirup asap tersebut hingga kehilangan kesadaran. 系と同じ。害をなすのは火や熱よりも、吸えば失神するエンジン。 Saat Rokurota mulai melemah, Sagiri mendapatkan kesempatan untuk menghabisinya. Namun sebelum serangan terakhir, muncul kilas balik masa lalu Rokurota. Sejak kecil, ia selalu kelaparan. Rasa lapar itu membuatnya memakan apapun, bahkan membunuh ibunya sendiri dan menghancurkan seluruh desanya. Sagiri menyadari bahwa Rokurota bukanlah jahat karena pilihan, melainkan karena ia memang diciptakan seperti itu. Namun pertarungan tetap harus berakhir. Rokurota akhirnya tumbang. Setelah itu, Sagiri merenung.
Di pulau ini, ia telah kehilangan banyak orang penting. Jika ia terus bersikap lemah, ia tidak akan bisa bertahan hidup. Ia harus menjadi lebih kuat. Mereka kemudian menyadari bahwa para monster justru bergerak menuju satu arah tertentu, sesuatu yang sangat tidak wajar. Biasanya monster menjauhi api, namun kali ini tidak. Gabimaru dan Sagiri menyimpulkan bahwa arah tersebut mungkin menyimpan lebih banyak petunjuk tentang Elixir of Lies. 見つけ、一部でも早く妻に会う。お主こそ Perjalanan membawa mereka ke pusat pulau. Di sana, mereka menemukan sebuah desa besar tersembunyi di bawah lembah. Desa itu tampak seperti desa para ilmuwan dan disebut sebagai paradise yang sesungguhnya. Di tempat itu, terlihat para monster diperlakukan seperti bahan eksperimen. Salah satu kriminal bahkan meminum cairan biru dari tubuh monster, menganggapnya seperti air mineral yang bisa memberinya kekuatan. Dijelaskan bahwa penduduk desa tersebut adalah manusia tua yang memiliki kekuatan aneh dan tidak wajar. Mereka hidup sangat lama dan tampaknya mengetahui rahasia pulau ini. Episode berakhir saat salah satu karakter mendengar suara aneh dan berlari ke arahnya, lalu melihat pemandangan mengejutkan. Dua orang sedang berciuman di tempat yang sama sekali tidak terduga. Dengan adegan tersebut, Hell's Paradise episode 6 pun berakhir. Jika kalian menikmati ceritanya, jangan lupa tinggalkan komentar, bagikan pendapat kalian, dan subscribe untuk pembahasan episode berikutnya.